warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dari nikmat sehat walafiat hingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Andai kata air laut dijadikan tinta, ranting-ranting sebagai penanya, dan daun-daun sebagai bukunya, maka tidak akan cukup untuk menuliskan atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sudah pantas kita sebagai makhluk untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita semua, Nabi, pembawa zaman dari zaman jahiliyah kepada zaman ilmiah, Nabi, pembawa zaman dari zaman gelap gulita pada zaman terang benderang. Siapa dia? Yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, hingga sampailah kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Jematul Arabi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Hitobah, teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan pidato singkat yang berjudul Ubah Insecure Jadi Bersyukur. Teman-teman pasti sudah sering kan mendengar kata insecure? Tapi pernahkah teman-teman merasa insecure? Merasa diri rendah dibandingkan orang lain? Merasa kalah dan tersisih, merasa diri tidak memiliki kemampuan apapun. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat manusia itu selalu merasa insecure? Rasa insecure timbul karena manusia selalu dihadapkan dengan gaya hidup yang hedonis. Menggambarkan ketika kebahagiaan itu digambarkan ketika manusia memiliki paras yang rupawan, memiliki harta yang berlimpah, mendapatkan ranking 1 di sekolah, dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya manusia lupa untuk bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Hadirin rahimakumullah, pada dasarnya setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi yang jadi masalahnya, tidak semua orang bisa menerima kekurangan tersebut, baik secara fisik maupun non-fisik. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran telah menjelaskan agar kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Dan perlu kita ingat, Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Bukankah begitu teman-teman? Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa karhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Sungguh Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahuinya. Lantas, bagaimana cara kita untuk menyikapi atau menghindari rasa insecure tersebut? Nah, yang pertama, terimalah diri dengan seutuhnya dan sepenuh hati bahwa
Allah menciptakan manusia itu dengan paket komplit yang berisikan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Maka dari itu teman-teman, janganlah selalu kita membandingkan diri dengan orang lain, karena apa yang kita miliki belum tentu dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, tinggikanlah gunung dan retakanlah lembah. Maksudnya di sini, terkadang kita selalu terfokus pada kekurangan yang kita miliki. Padahal, gunakanlah waktu untuk mengasah atau mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Boleh jadi kemampuan yang kita miliki itu menjadi sebuah prestasi. Bukankah begitu teman-teman? Nah, lantas yang ketiga, lakukanlah afirmasi positif terhadap diri kita sendiri. Dengan selalu mengucapkan, Alhamdulillah, saya bersyukur atas diri saya. Saya bersyukur atas apa yang telah Allah titipkan kepada saya. Saya yakin saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Teman-teman, terkadang kita tidak selalu bisa menekan diri kita untuk selalu berjuang. Diri kita pun butuh asupan, butuh energi positif, terutama dari diri kita sendiri. Nah, itu adalah 3 cara atau 3 perilaku yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari rasa insecure. Ada satu lagi tips dari Nabi Muhammad SAW agar kita terhindar dari sikap rasa insecure, yaitu jika kita melihat dunia, janganlah selalu kita melihat ke atas. Sesekali kita harus melihat ke bawah. Masih banyak orang yang tidak seberuntung kita, memiliki nasib tidak sebaik kita. Boleh sesekali kita melihat ke atas, asalkan jadikan kelebihan orang lain itu sebagai motivasi kita untuk mengembangkan apa kemampuan yang kita miliki, bukan malah menjadi insecure. Karena dalam surat Al-Ibrahim ayat 7 telah dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, jika kamu bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmatmu. Dan sebaliknya, jika kamu mengingkari atas nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Itu adalah ayat yang menjelaskan bagaimana kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat yang kita miliki. Maka dari itu teman-teman, marilah kita sama-sama tanamkan pada diri kita untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, agar kita terhindar dari rasa insecure dan dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah, nikmat dan karunia-Nya yang semakin berlipat-lipat di setiap harinya. Dia yang maha hidup, yang selalu terjaga dan selalu menatap kehidupan hamba-Nya. Nikmat yang tak pernah terhitung, anugerah yang banyak, dan tiada ungkapan yang pernah cukup untuk menggambarkan keagungan dan kemuliaan-Nya. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada manusia terbaik sepanjang zaman yang mendedikasikan hidupnya untuk menghidupkan agama Islam di muka bumi ini. Tidak lain dan tidak bukan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang kemuliaan daripada kitab suci Al-Quran. Tentunya sudah sama-sama kita ketahui bahwa kitab suci Al-Quran merupakan firman Allah
yang sangat dimuliakan. Kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kitab suci Al-Quran ini merupakan kitab penutup, merupakan kitab penyempurna daripada kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Al-Quran ini terdapat panduan kehidupan, terdapat pedoman hidup, bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia, bagaimana kita berhubungan dengan makhluk Allah yang lainnya. Di dalam Al-Quran ini juga terdapat keilmuan-keilmuan yang sangat banyak, keilmuan-keilmuan yang sangat luas. Di antaranya ada sejarah, biologi, astronomi, dan juga psikologi, dan juga masih banyak lagi keilmuan-keilmuan yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran. Di dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan sesungguhnya kami pula yang menjaga Al-Quran tersebut, yang menjaga kitab tersebut. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa Al-Quran merupakan kitab yang sangat dimuliakan oleh Allah, sehingga penjagaannya pun langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sudah mendengar, atau mungkin kita sudah tahu bahwa kitab-kitab sebelum kitab Al-Quran banyak yang dirubah isinya, banyak yang sudah tidak otentik, atau banyak yang sudah tidak asli di dalam isinya. Jadi untuk kitab-kitab yang lainnya itu banyak terjadi perubahan. Sedangkan untuk kitab Al-Quran sendiri, Allah sendiri yang menjaga keasliannya, sehingga tidak patut diragukan lagi bagaimana keaslian daripada kitab Al-Quran ini. Dan pula salah satu kemuliaan Al-Quran yang lainnya adalah membaca Al-Quran itu kita akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang berlipat ganda, ataupun kebaikan yang besar dan kebaikan yang berlipat ganda. Sesuai dengan hadis Rasul yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Yang artinya, man qara'a harfan min kitabillahi, barang siapa yang membaca kitab Allah, kitab Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya adalah satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, kami tidak mengatakan bahwa alif lam mim adalah satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan juga mim satu huruf. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa kemuliaan Al-Quran sangatlah besar pahalanya ketika kita membaca Al-Quran. Bisa kita bayangkan saja, ketika kita membaca satu huruf daripada Al-Quran, Allah melipat gandakannya menjadi 10. Misalkan kita membaca surat Al-Fatihah yang di dalamnya itu terdapat beberapa puluh huruf daripada Al-Quran, maka kita bisa mendapatkan kebaikan yang banyak daripada Al-Quran tersebut. Nah, dengan demikian tidak usah diragukan lagi antara kemuliaan dan keagungan Al-Quran, Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita sebagai manusia, Al-Quran yang menjadi petunjuk kita dalam kehidupan sehari-hari, dan juga ketika membacanya kita mendapatkan pahala dan juga kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan juga jika ada kelebihannya itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.